pada transisi ini, Pemda Provinsi Gorontalo dan Pemda Kabupaten Kota itu sudah sepakat bahwa jika ada pasien yang terkonfirmasi positif yang tidak ada gejala atau mempunyai gejala ringan, maka akan dilakukan karantina mandiri, dan itu sudah mulai kita laksanakan. Untuk hal itu di samping saya ada Pak Yanto sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan akan memberikan sedikit tentang informasi bagaimana nanti karantina mandiri ini supaya masyarakat bisa tahu persis seperti apa nanti jika ada pasien yang terkonfirmasi positif tetapi tidak punya gejala, maka akan dilakukan karantina mandiri di samping karantina-karantina yang dilakukan oleh Pemda masing-masing. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, baiklah, sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara tadi, bahwa kedepannya ini akan ada karantina mandiri, di mana kita akan lebih melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo ini. Guna daripada karantina mandiri ini adalah kita memisahkan orang yang terinfeksi tadi yang disampaikan dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Jadi mereka bisa melakukan karantina mandiri. Ini juga dasar hukumnya berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan dan juga pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Tujuan karantina mandiri ini melibatkan masyarakat dalam mengurangi penularan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Ada beberapa kriteria yang bisa ditentukan untuk melakukan karantina mandiri, yakni rumahnya itu tentu harus memenuhi syarat kesehatan, yakni lebih dari satu kamar, kemudian luas lantainya dibandingkan dengan jumlah penghuninya itu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Ini dalam rangka supaya pasien itu bisa segera sembuh. Yang kedua, kalau rumahnya tidak memenuhi syarat, itu bisa disiapkan oleh desa, ya, fasilitas karantina di desa atau di kelurahan. Tentu ini akan bekerja sama dengan pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Dan yang terpenting, yang ketiga, adanya komitmen keluarga. Ini yang sangat penting, ya, bersama-sama keluarga ikut menjaga. Dan yang keempat, komitmen yang bersangkutan yang akan dikarantina untuk melaksanakan segala protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin. Yang kelima, tentu adanya dukungan masyarakat sekitar. Ini sangat berperan dalam mendukung pasien tersebut bisa segera sembuh dalam karantina mandiri. Dan yang keenam, adanya dukungan pemerintah setempat dan juga yang terakhir adanya gugus tugas di desa maupun di kelurahan. Nah, siapa saja yang bisa dikarantina mandiri itu baik ODP, ya, orang dalam pemantauan dengan gejala yang ringan, kemudian juga PDP yang gejala ringan, ataupun orang yang kontak erat, kontak dengan kasus konfirmasi namun tidak bergejala, ataupun dia bergejala ringan. Bahkan yang bisa juga adalah orang yang sudah terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit dengan TCM,
Itu juga apabila dia tidak bergejala, dia bisa melakukan karantina mandiri. Nah, apa yang harus dilakukan ketika karantina mandiri? Ada beberapa protokol yang akan dipersyaratkan sebagaimana protokol kesehatan. Yang pertama, dia tidak beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, dia berupaya untuk menghindari kontak erat dengan orang yang tinggal serumah, ya. Jadi dia tetap berada di dalam kamar dan orang yang serumah ini berupaya untuk menjaga. Bahkan bisa jadi orang yang di sekitarnya itu diungsikan dulu sementara. Yang ketiga tentu disiplin menggunakan masker. Yang keempat, menggunakan perlengkapan terutama perlengkapan makan yang terpisah, ya, tidak digabung dengan keluarga yang lainnya. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dia menjaga kebugaran tubuhnya dengan tetap melakukan aktivitas fisik, kemudian dia menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dia tetap membuka jendela pagi-pagi supaya ada udara segar yang masuk, dan seterusnya yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan apabila ada gejalanya memberat, dia dapat menghubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan. Nah, ini antara lain protokol yang harus dilakukan pada karantina mandiri. Dan untuk pengawasannya ini tentu diawasi oleh keluarga yang ada di rumah bersama dengan puskesmas, bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan, bersama dengan masyarakat sekitar, dan juga akan didukung oleh organisasi profesi kesehatan, relawan, kemudian akan diawasi juga oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas serta lintas sektor lainnya yang terkait. Kemudian yang terakhir, apa indikator keberhasilan dari karantina mandiri ini? Apabila dia melaksanakan karantina mandiri ini sesuai waktu yang ditentukan, sesuai ketentuan, dan juga kalaupun dia sudah positif, dia harus menunggu sampai 2 kali hasil pemeriksaan labnya itu negatif dari COVID-19. Itu indikator pertama. Yang kedua, tentu indikator kedua dia sembuh dari COVID-19, dan indikator ketiga tidak terjadi penularan di sekitar. Berarti mereka betul-betul melaksanakan karantina ini dengan disiplin, baik si pasien itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat sekitar. Ini sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi kita semua dan peran serta masyarakat, supaya masyarakat juga tahu bagaimana penanganan, pencegahan, pengendalian COVID-19 ini, supaya mereka terlibat langsung, bukan menjadi subjek, bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek. Saya kira ini mudah-mudahan dengan hal seperti itu mereka bisa lebih paham lagi tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Kita berharap ini akan semakin turun kasusnya dan bahkan bisa bebas Provinsi Gorontalo dari penularan virus COVID-19 ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dikonfirmasi? Dokter, mohon izin, untuk karantina mandiri, apakah itu tidak berisiko bagi anggota keluarga atau masyarakat di sekitar situ? Iya, selama mereka melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang kita terapkan, sama seperti halnya ketika petugas kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien yang konfirmasi, tentu ini tidak akan terjadi selama mereka melakukan protokol itu dengan baik. Dan tentu ini akan terus kita dampingi, ada pengawasan yang ketat dari puskesmas, dari sektor yang terkait. Kira-kira berapa persen keberhasilan dari karantina mandiri itu sendiri, Pak? Karena yang di karantina mandiri ini memang kita kategorikan seperti tadi, harus memenuhi kriteria, ya. Kemudian orang-orangnya itu yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan.
Jadi kalau dia menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau protokol kesehatan ini dengan baik, saya kira dia bisa cepat. Dalam satu masa inkubasi, kita berharap mereka bisa sembuh. Tentu ini akan tergantung imunitas dari masing-masing orang tersebut dan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan.